Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan audit manajemen. Oke, jadi pada saat kalian mengerjakan latihan soal di awal pertemuan kemarin, kalian sudah menjawab ya apa saja tahapan audit manajemen. Oke, jadi ada 5 ya tahapannya, ada audit pendahuluan, review dan pengujian pendahuluan manajemen, audit rinci, pelaporan, kemudian tindak lanjut. Nah, untuk masing-masing tahapan ini akan kita bahas secara ringkas ya di slide-slide berikut ini. Untuk lebih rincinya kalian bisa baca di referensi yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, jadi yang pertama melakukan audit pendahuluan. Jadi di audit pendahuluan ini kegiatan yang dilakukan adalah pertama mencari tentang informasi latar belakang objek. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian tujuan perusahaannya untuk apa gitu ya. Kemudian setelah itu juga melakukan penelaahan peraturan, ketentuan dan kebijakan. Jadi misalnya kalau di bank gitu ya, melakukan audit manajemen di bank berarti peraturannya yang dipakai dari Bank Indonesia, kemudian ketentuan dan kebijakan di bank tersebut seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya penemuan objek yang memiliki potensi kelemahan. Jadi di audit pendahuluan ini sambil mencari latar belakang objek, juga mencari aktivitas apa saja yang terjadi di objek tersebut. Kemudian juga mencari objek-objek apa saja yang memiliki potensi kelemahan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan audit sementara. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang tujuan audit sementara ya. Jadi tujuan audit ini mengacu pada alasan perusahaan melakukan audit manajemen. Nah, contoh alasan melakukan audit manajemen ini seperti ini ya, terjadinya pemborosan sumber daya, tujuan perusahaan yang tidak tercapai, penyimpangan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan, serta sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik di perusahaan. Gitu ya, jadi tujuan audit misalnya untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga ekonomis, efisien dan efektif gitu ya, dan sebagainya. Jadi tujuan audit itu mengacu kepada alasan perusahaan melakukan audit manajemen. Oke, kemudian setelah melakukan audit pendahuluan perlu dibuat kesimpulan audit sementara ya. Isinya daftar kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan pada audit tahap selanjutnya. Kemudian alasan mengapa kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan, temuan sementara, rekomendasi sementara, serta tindakan perbaikan yang sudah dilakukan oleh objek audit, kemudian bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya. Ya, jadi di audit pendahuluan itu ditentukan ini bukti-bukti yang perlu dicari di tahapan audit selanjutnya. Oke. Jadi kalau temuan audit itu disajikan dalam bentuk narasi berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat ya. Kita lihat contohnya. Jadi tadi ini kan di kesimpulan audit sementara itu kan perlu disampaikan temuan sementara ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi kondisinya yang terjadi sesungguhnya volume penjualan 500 unit seminggu. Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, volume penjualan 1.250 per minggu, training sales 3 minggu dengan 2 minggu pelatihan di kelas dan 1 minggu pelatihan di lapangan. Nah ini penyebab training sales 2 minggu in-house. Jadi ternyata training salesnya hanya dilakukan 2 minggu di kelas ya. Nah akibatnya tidak tercapainya volume penjualan, laba yang dicapai belum mampu memenuhi target. Gitu ya. Ini contoh temuan yang ditemukan oleh auditor. Oke, langkah kedua setelah audit pendahuluan adalah melakukan review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini yang dilakukan pertama menilai efektivitas pengendalian manajemen. Kita lihat dulu ya, pengendalian manajemen yang baik itu yang seperti apa. Jadi pertama sudah ada pernyataan tujuan perusahaan, kemudian rencana perusahaannya sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan tanggung jawab dan ada pemisahan fungsi. Kemudian, sistem pembuatan kebijakan dan praktik sehat pada
masing-masing unit organisasi, serta ada sistem review yang efektif pada setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas itu sudah direview ya oleh manajemen sendiri. Gitu. Oke, jadi pertama itu tadi ya, menilai efektivitas pengendalian manajemen. Kemudian juga memahami pengendalian yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, masih ingat ya kemarin pengendalian internal seperti sudah ada pembagian tugas dan wewenang dan selanjutnya. Oke, kemudian mengetahui potensi kelemahan aktivitas. Ini tadi juga sudah dilakukan di tahapan sebelumnya ya. Kemudian mendukung audit sementara dan menjadikannya audit yang sesungguhnya. Oke, kita langsung lanjut ke tahapan ketiga, yaitu audit rinci. Jadi pada tahapan audit yang ini dilakukan pengumpulan bukti ya. Jadi tadi sudah ditetapkan tujuan, kemudian ada temuan sementara. Nah, di audit rinci ini dikumpulkan bukti-bukti sehingga mendukung tujuan serta temuan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Oke, kita lihat dulu tentang bukti sebentar ya. Nah, ini ada beberapa metode untuk memperoleh bukti. Jadi bisa melalui observasi lapangan, jadi auditornya langsung melihat di perusahaan bagaimana sih sebetulnya aktivitas yang terjadi sehari-hari di kegiatan perusahaan. Kemudian melakukan wawancara dengan narasumber terkait ya, terkait dengan aktivitas yang diaudit, dan juga penggunaan kuesioner gitu. Nah, kemudian setelah memperoleh bukti ini, buktinya dikelompokkan sesuai elemen sasaran audit. Jadi ada kriteria penyebab dan akibat ya, tadi sudah ada contohnya. Nah, kemudian bukti itu harus memenuhi kriteria. Ini sama dengan yang di audit keuangan ya. Jadi kalau bukti itu harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama relevan, jadi bukti itu berhubungan dengan aktivitas yang diaudit. Kemudian material atau cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Selanjutnya kompeten, jadi bukti itu harus diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Serta cukup, kalau cukup ini hubungannya dengan jumlah buktinya ya. Jumlah bukti memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Jadi misalnya dia perlu bukti penjualan gitu ya, berapa jumlah faktur penjualan yang diperlukan. Kalau cuma 1 atau 2 berarti tidak cukup ya, harus sesuai dengan ukuran aktivitas yang sedang diaudit gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke awal tadi. Di audit rinci dilakukan juga selain pengumpulan bukti juga pengembangan temuan ya, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain. Nah, ini dilakukan analisa dari temuan sebelumnya, dihubungkan dengan buktinya, kemudian disajikan dalam kertas kerja audit sebagai pendukung kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat. Oke, di pertemuan selanjutnya akan kita lihat bagaimana sih bentuk kertas kerja audit. Oke, tahapan selanjutnya adalah melakukan pelaporan. Jadi pelaporan ini adalah mengkomunikasikan hasil audit termasuk dengan rekomendasinya ya. Jadi kalau sudah ada temuan tadi, temuan, bukti, dan laporan, kemudian diberikan rekomendasi juga ya. Rekomendasi dari auditor kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian disajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Oke, jadi ini ya laporan audit ini memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Oke, jadi kalau disimpulkan di dalam gambar seperti ini ya, ini sudah sempat kita lihat di PPT waktu materi pertama kemarin. Jadi ada audit pendahuluan dulu, kemudian pengujian dan review sistem pengendalian manajemen, kemudian audit lanjutan, dan terakhir pelaporan. Nah, ini memuat ini ya, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Bagaimana supaya tujuan perusahaan tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Gitu. Oke, nah yang terakhir juga ada tindak lanjut. Jadi
Ini adalah sebuah tindakan mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh auditor, gitu ya. Jadi itu adalah 5 tahapan yang dilakukan pada audit manajemen, gitu ya. Jadi pada 3 ini ya kegiatannya cukup banyak, kemudian dilakukan pelaporan dan tindak lanjut. Oke, nanti bisa dibaca lebih rinci lagi di referensinya ya. Nah, ada tugas kelompok yang perlu kalian kerjakan. Jadi silakan masing-masing kelompok browsing mencari satu contoh laporan audit manajemen. Jadi kalau kalian browsing ada beberapa contoh ya laporan audit manajemen baik yang dikeluarkan oleh perusahaan sesungguhnya maupun ada juga contoh-contoh yang hanya fiktif saja tapi sudah menceritakan sebuah laporan audit manajemen dengan lengkap. Itu nggak apa-apa ya. Boleh kalian cari tiap kelompok tapi tidak boleh sama. Oke, namun contoh laporan audit manajemen itu harus lengkap ya. Jadi ada tujuan, latar belakang, kesimpulan, dan rekomendasi. Nah, di PPT nanti isinya itu berisi contoh laporan audit manajemen hasil yang sudah kalian browsing. Kemudian juga penjelasan mengenai 4 hal sebagai berikut. Jadi pertama tujuan dilakukan audit manajemen, latar belakang objeknya, kesimpulan audit manajemen, serta rekomendasi gitu ya. Jadi ini silakan dikerjakan satu kelompok satu, kemudian nanti dipresentasikan di minggu depan gitu ya. Jadi kalau misalnya laporan audit manajemen yang kalian temukan itu sangat panjang, kalian boleh hanya screenshot beberapa bagiannya ya, misalnya bagian awal, tengah, dan akhir ditampilkan di PPT-nya gitu agar kita tahu seperti apa sih contoh-contoh dari laporan audit manajemen, kemudian masalah-masalah apa yang biasanya memerlukan audit manajemen. Gitu ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat WA. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk penjelasan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.